Iwan merapikan bajunya yang sedikit berantakan dan kembali menaikkan roknya. Tapi mulutnya masih saja komat-kamit gak jelas karena kepikiran soal CCTV. Setelah menemukan berkas yang dicari, Iwan keluar gudang dengan perasaan yang tak karuan. Tapi dia lihat Amar sudah duduk kembali di meja kerjanya. "Mar, CCTV gimana?" "Aman." Syukurlah batin Yuan dan kembali bisa fokus dengan pekerjaannya. Tadi pas keluar gudang, Amar segera ke ruang CCTV dan menghubungi papanya. "Emangnya ada apa, Mar?" "Ceritanya panjang, Pak. Hapus dulu, nanti Amar ceritain," desaknya kepada Samsul supaya para petugas itu mau memberikan ruang untuk Amar menghapusnya sendiri. Bukannya tanpa alasan, kalau dia membiarkan petugas keamanan yang menghapusnya, bisa-bisa videonya bersama Yuan akan menyebar. Ada gunanya juga ya punya suami pemilik perusahaan. Sialan, kalau lo gak mancing-mancing gue, tadi gak bakalan gini ceritanya. Yuan, mana berkasnya?" Tiba-tiba Yugo sudah berada di belakang Yuan. Memergoki bawahannya itu malah mainan HP. "Ini Pak, maaf Pak, saya lupa," ucap Yuan ragu. Dia juga masih terkejut dengan kehadiran tiba-tiba atasannya. Amar malah sok sibuk dengan komputernya tanpa melirik ke arah Yuan ataupun Yugo. Setelah mendapatkan filenya, Yugo kembali ke meja. Yuan membuang nafasnya kasar. Kali ini dia menyibukkan diri dengan pekerjaan yang belum selesai. "Amar, kenapa Pak?" tanya Tania kepada Samsul saat mereka sedang di dalam mobil menuju perusahaan. "Minta hapus CCTV mah, katanya penting banget. Kalau Mama penasaran, nanti Papa panggil Amar ke ruangan aja," jawab Samsul sambil masih menatap laptopnya. "Iya Pak, Mama juga kangen sama Yuan. Nanti sekalian suruh mereka berdua, sekalian kita makan siang bareng ya." Tania selalu ceria bila akan bertemu dengan mantunya itu. Tapi dia juga sudah membawakan sepatu branded ternama untuk Yuan. Setengah jam kemudian mereka sudah sampai di basement kantor dan segera menaiki lift khusus yang langsung membawa mereka ke lantai di mana ruangan Samsul berada. "Cepat telepon Amar, Mah," perintah Samsul yang sudah ingin berkumpul bersama anak mantunya itu. "Mar, kamu lagi di mana? Ajak Yuan ke sini ya. Mama tunggu di ruangan Papa." Tania mulai bersemangat. "Ngapain, Ma?" tanya Amar pelan. Saat ini dia sedang di mejanya. Kok ngapain? Ya Mama pengen ketemu kalian lah." "Buruan Amar, sebelum Mama panggil lewat ruang kendali. Biar semua karyawan tahu kalau kamu anak Papa," ancam Tania sambil menahan tawanya. Mama paling bisa ngancam orang. Setelah panggilan teleponnya berakhir, Amar mengirim pesan Yuan perihal dipanggilnya mereka ke ruangan Samsul. Mereka sepakat bertemu di lantai atas ruangan Samsul saja. Awalnya Amar berpamitan ke toilet. Beberapa saat kemudian barulah Yuan menyusul suaminya itu. "Lama banget loh, Mama udah nelponin aja dari tadi," omelan Amar menyambut Yuan ketika dia baru keluar dari lift. "Berisik loh, emangnya enak izin sama Pak Yugo," bantahnya kemudian. Menggandeng Amar masuk ke ruangan Samsul. Amar hanya pasrah digandeng begitu saja. "Wah, mantu Mama semakin hari semakin cantik loh," puji Tania sambil memeluk mantu kesayangannya. "Mama bisa aja. Oh ya, gimana kabar Mama sama Papa?" tanya Yuan sambil bercipika-cipiki dengan Tania. Kemudian mengurai pelukan, dia berjalan menuju Samsul dan menyalami pria itu. Setelah berbahasa-basi sejenak, mereka kemudian berkumpul dan duduk di sofa. Tania mulai membuka bekal yang ia bawa dan mempersilahkan mereka makan. "Oh ya Mar, tadi ada apa? Tadi apa yang terjadi sampai harus menghapus CCTV segala?" Pertanyaan dadakan Samsul membuat Amar tersedak. Yuan ikut terbatuk juga, sedangkan Tania dan Samsul saling bertukar pandangan.
Jadi siapa yang akan cerita? Tanya Samsul lagi, karena ada yang tidak beres. Itu Pak, tadi Amar sama Yuan itu di gudang. Kami tidak sadar kalau di sana ada CCTV-nya. Amar membuka suara perihal CCTV. Disambut tawatannya. Haha, Amar. Memangnya di rumah nggak bisa apa sih? Kalian ini ada-ada saja. Sambut Tania sambil menaruh lauk di piring Yuan. Yuan rasanya malu banget. Dia nggak tahu harus gimana lagi menghadapi kedua mertuanya itu. Selesai mereka makan, Tania menyodorkan kembali paper bag brand ternama untuk Yuan. Yuan kaget sekaligus senang. Ini apa Ma? Tanya Yuan sambil melirik-lirik dalamnya. Itu sepatu sayang. Kemarin Mama beli sepatu dan lihat sepatu itu sepertinya cocok untuk kamu. Jadi jangan lupa dipakai ya, pinta Tania, dan Yuan dengan senang hati menerimanya. Makasih ya Ma, Mama emang terbaik, ucap Yuan tulus. 1 jam sudah mereka bersama-sama dan kini saatnya Yuan dan Amar kembali ke ruang kerja mereka. Pas banget waktunya istirahat, jadi mereka berpikir untuk berpisah di tengah jalan. Ketika akan menuju ke kantin, tiba-tiba ada seorang karyawan wanita menghampiri Amar. Amar, mau nggak makan di kantin bareng? Tanya gadis itu yang tak lain adalah Aurel, anak dari direktur pemasaran di kantor. Dia menjabat sebagai salah satu manajer pemasaran. Dulu ketika Amar bertemu dengan Aurel di salah satu ulang tahun Samsul, gadis itu tidak berhenti merengek ke ayahnya untuk dijodohkan dengan Amar. Pun demikian sampai sekarang. Makanya ketika dia tahu Amar kerja di sana, juga dia berpikir inilah saatnya untuk PDKT. Amar tak terlalu mendengar ajakan Aurel. Secara otomatis gadis itu mengulanginya lagi dengan senyum manja. Yuan yang melihatnya cuma berdecak. Gimana ya? Amar pura-pura bimbang sambil melihat ke arah Yuan. Sepertinya dia ada ide untuk membuat Yuan cemburu. Baiklah kalau kamu mengajak, ayo, ajak Amar yang langsung disambut bahagia oleh Aurel. Tak lupa gadis itu menggandeng tangan Amar. Amar kira Yuan masih mengikutinya, tapi ternyata saat menoleh ke belakang, hilanglah sudah sosok istrinya itu di sana. Sial, dia tidak terpengaruh, gerutu Amar yang kemudian duduk bersama Aurel. Biar aku yang pesankan, Mar. Aurel mengambil inisiatif. Jawabnya malas. Oh ya, kata Papa, Om Samsul mau nyariin istri buat kamu ya? Tanya Aurel tiba-tiba membuat Amar terperangah. Kalau boleh sih, kenapa tidak aku saja? Itu maksudnya kamu kan seperti tidak mau terkekang dengan pernikahan. Mending sama aku bisa diatur dan pasti tidak akan merepotkanmu. Oh, tapi dari mana kamu tahu soal itu? Tanya Amar balik. Dia sudah menikah, jadi pasti ada kesalahpahaman yang didengar oleh Aurel saat itu. Papaku mendengar, katanya Om Samsul minta rekomendasi agentur untuk bulan madu kamu. Jadi sudah pasti kan sebentar lagi kamu akan dipaksa menikah. Jelas Aurel yang membuat Amar terpaku memandang gadis itu. Iya kan Mar? Kok malah bengong? Lanjutnya, lagi penasaran. Sebenarnya nih cewek mancing Amar juga supaya dia membuka suara soal ini. Entah dia sudah punya calon istri atau malah sudah menikah. Salah dengar kali, yang ada malah papa dan mamaku mau bulan madu lagi, celetuk Amar ngasal. Dia sudah hafal gelagat Aurel begitu. Dia adalah perempuan dengan penuh obsesi. Bisa-bisa Yuan jadi sasarannya, seperti yang Aurel lakukan ke Rasti waktu itu. Iya, dulu Aurel tak sengaja melihat Amar di klub bersama Rasti. Perempuan itu bergelayut sambil mencium-cium Amar, membuat Aurel berpikir Rasti adalah pacar Amar. Jadi dia membayar orang suruhan untuk mengerjai Rasti. Mar, kamu gak sama Yuan? Tanya Dini yang datang tiba-tiba membuat Amar terkejut. Yuan? Jawab Amar kaget. Iya Yuan, tadi kata Yuan dia gak bisa makan sama kami karena diajak pergi sama kamu. Kok sekarang kamu sama dia? Sekarang gantian Mita yang menyerang Amar.
Feeling Amar langsung jelek, takut kalau Aurel sampai menganggapnya serius. Oh tadi, ya dia udah balik ke ruangan lah. Tadi kan cuma ambil berkas sebentar, jawab Amar sok cuek. Aurel menatapnya curiga. Jugaan, ngapain juga Yuan harus sama aku terus? Dia kan cuma teman kerja, bukan pacar. Imbuhnya ketus, membuat Aurel mulai tersenyum.